Baik, materi perkuliahan kali ini adalah nilai harapan dan varian dari suatu buku baca. Akan saya share dulu materinya. Ya. Nah, coba saya besarkan, no, tidak bisa, jadi cukup dengan satu halaman, satu layar dua halaman. Jadi untuk suatu buku baca X itu apa yang disebut dengan min atau rata-rata dari buku baca tersebut itu adalah didefinisikan seperti berikut. Jadi misalkan X adalah buku baca yang memiliki nilai-nilai X1, X2, sampai Xn, jadi buku baca diskrit ini ya, dengan masing-masing peluangnya berturut-turut adalah kalau X1 ya Fx1, X2 Fx2, sampai Xn Fxn ya, maka min dari X ini didefinisikan sebagai nilai harapan EX ya. E itu ekspektasi atau expectation dari buku baca itu sendiri. Definisinya dari ini adalah jadi jumlah dari semua perkalian antara masing-masing nilainya itu dengan peluangnya. Jadi gini, kalau XK ini adalah nilainya, FXK adalah peluangnya. Jadi masing-masing ini dikalikan, ya, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan tanpa kecuali, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa min dari buku baca X itu, ya, atau rata-rata dari buku baca X itu adalah rata terboboti dari semua nilai buku baca X yang mungkin, ya. Dengan pembobotnya adalah apa yang disebut dengan peluangnya itu, peluang eh, terjadinya XK, ya, terjadinya setiap nilai X yang mungkin itu. Oke, jadi misalnya konsep rata-rata terboboti itu paling sering digunakan. Nah, apabila bobotnya sama misalnya, karena bobotnya sama, misalkan ini adalah nilai atau pengamatan dari 6 nilai ya, 75, 90, 75, 87, 75, 90 begini ya. Ya, nilainya seperti ini, ada simpel saja karena biar mudah memahaminya, ya. Maka kalau ini kita jumlahkan semua, kemudian dibagi 6, kalau bobotnya sama semua, 6 ya, bobotnya. Jadi ini seperenam 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 semua, ya. Maka nilainya kan 492 dibagi 6 atau 82. Namun demikian kalau kita lihat di sini, ini sepertinya pengamatan 75 itu berulang 3 kali, 90 berulang 2 kali, dan 87-nya sekali, ya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa penjumlahan ini sama dengan 75 kali 3, karena 75-nya ada 3, kemudian 87-nya ada 1, hanya 1 saja, dan 90-nya ada 2. Nah, setelah itu kita bagi dengan 6 dengan cara yang sama, atau ini 75 kali 3 per 6, ditambah 87 kali 1/6, tambah 90 kali 2 per 6. Jadi ini adalah nilai-nilai amatannya, dan ini adalah peluang-peluangnya, gitu ya. Nah, kita ambil teladan 21 ini, andaikan X itu melambangkan banyaknya titik, ya, banyaknya mata dadu yang dari sebuah dadu yang standar ini. Jadi kalau X itu buku bacanya, maka nilai-nilai X itu 1, 2, sampai 6. Ya. Dan karena dadu itu seimbang, maka pembobotnya, peluang dari munculnya setiap mata dadu itu 1/6. Ya. Sehingga nilai harapan dari X atau min dari buku baca X itu, ya, adalah 1 kali 1/6, tambah 2 kali 1/6, dan seterusnya sampai 6 kali 1/6. Kalau ini kita evaluasi, ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, ada 20, 20, ya, 21 ya, 21 dibagi 6. 21 dibagi 6,
atau 7/2 atau 3,5 ya, atau 3,5. Nah, teladan 22 ini kalau X-nya menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul ya. The sum of two numbers onto the fair dice, ya dua dadu yang seimbang kita lempar, yang kita amati adalah munculnya jumlah dari kedua mata dadu tersebut. Ya. Karena mata dadu itu, tiap mata dadu itu ringnya dari 1 sampai 6, kalau ada dua mata dadu, maka ring terkecilnya, nilai terkecilnya 2, nilai terbesarnya 12. Jadi ring dari X itu dari 2 sampai 12. Nah, kalau kita amati, setiap pasangan dadu pertama dan dadu kedua munculnya mata dadu pertama dan kedua itu 1/6 kali 1/6 atau 1/36. Dan munculnya mata 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 12 itu pernah kita pelajari, itu punya pola, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian turun lagi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu sebagai pembobotnya. Dan kalau kita hitung semuanya, maka nilai harapan tersebut itu sama dengan 7. Ya. Karena kalau kita hitung ini adalah 252 dibagi 36 atau 7 ya. Oke. Nah, teladan berikutnya ini andaikan seorang floris ya, tukang bunga ini ya. Ini di sini ada bunganya. Kita tahu bahwa bunga itu barang yang mudah rusak ya. Dan harganya 50 sen per bunga ya. Kemudian oke. Dan ini andaikan beliau itu berasumsi bahwa bunga yang tidak terjual itu sebagai sebuah kehilangan ya. Sebagai sebuah kehilangan. Jadi kan kalau enggak, ini cuman bunganya cuman harian katakanlah begitu ya. Nah, andaikan fungsi setelah mempelajari dia bisa membuat suatu fungsi keuntungan begini, suatu fungsi keuntungan atau fungsi kepekatan peluang tentang banyaknya bunga yang terjual, ya, banyaknya bunga yang terjual. Nah, dari beberapa pengalaman, jadi ini bukan dari peluang a priori, tapi ini posteriori, pasti dengan sebuah survei dulu. Nah, ternyata proporsi atau perbandingan peluang dari terjualnya bunga harian itu seperti ini. Jadi bunga itu kalau sehari nggak terjual dia rusak. Jadi 0, 1, 2, 3 ini banyaknya bunga yang terjual. Ini peluangnya dalam satu hari ya. Ini andaikan 0,1, 0,4, 0,3, 0,2 adalah peluangnya. Jadi ini totalnya 1 ya, totalnya 1. Nah, pertanyaannya kira-kira berapa banyak bunga yang harus dijual ya? Atau berapa banyak bunga yang harus disediakan agar keuntungan hariannya itu rata-ratanya paling tinggi ya, rata-ratanya paling tinggi untuk memaksimumkan rata-rata ya. Nah, K-nya di sini K-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Jadi YK itu adalah pubaca yang menunjukkan keuntungan kalau si floris itu menjual atau menyetok K bunga ya, menyetok K bunga. Nah, kalau misalnya tentunya kalau dia tidak menyetok, ini banyak stok ya. Jadi kalau dia tidak beli, di sini ada 0,1 ya. Kalau dia tidak menyetok sama sekali ya, maka nilai harapannya sama dengan 0 ya. Ya. Karena Y0 sama dengan 0, nggak ada keuntungan ya, dengan peluang 1.
Ya. Kalau dia menyetok satu bunga, ya, kemudian ternyata bunga itu tidak laku, maka dia akan rugi sebesar 50 sen. Ya. Rugi sebesar 50 sen. Dan kalau laku, ya, di sini karena dia jualnya apa namanya $1.50 atau 150 sen, ya, maka keuntungannya 100 sen. Ini keuntungannya, ya. Nah, keuntungan tersebut peluangnya 0,9 karena yang dia beli cuma satu, ya. Ya, satu. Jadi akumulasi dari sini itu digunakan untuk sebagai pembobot di sini. Nah, satu atau lebih, kalau satu atau lebih, ini padahal dia lebihnya nggak ada karena bunga yang dia beli dan dia jual hanya satu. Yang terjual hanya satu. Kalau hanya satu, ya. Oke, kalau bagaimana kalau fungsinya seperti ini fungsi kepekatan peluangnya, ya. Ini Y-nya. Ya. Nah, di sini nilai harapannya itu sama dengan min 50 sen kali 0,1 ditambah 100 kali 0,9. Jadi 85 sen. Jadi harapan dari keuntungan itu 85 sen kalau hanya menyetok satu bunga. Bagaimana kalau dia menyetok 2 bunga atau 3 bunga? Nah, di sini Y-nya tentunya seperti ini. Di sini kalau 0,1 itu berkaitan dengan tidak ada bunga yang terjual. Kalau tidak ada bunga yang terjual, dia sudah menyetok 2 bunga, harganya kan 50 sen. Jadi kalau kali 2, dia rugi 100 sen. 2 kali 50, ya, 100 sen. Dan apabila yang terjual dari 2 itu satu, maka keuntungannya di sini nilai Y-nya hanya 1 kali 100, ya, dikurang 50, jadi 50 di sini. Ya. Dan itu kalau terjual satu. Kalau terjual dua-dua yang terjual artinya 2 kali 100 sen, ini 200 sen. Ya. Dan fungsi kepekatan peluang Y-nya tentunya kalau nggak ada yang terjual 0,1, terjual 1 0,4, terjual 2 atau lebih 0,5. Dan yang terakhir kalau dia menyetok 3 bunga, maka kalau 3 bunga itu tidak ada yang laku, dia rugi 150 sen. Kalau yang laku itu satu berarti 1 kali 100 dikurang 2 bunga yang nggak laku kali 50, 0 sini, ya. Dan kalau yang laku 2 kali 100, 200 dikurang 50, 150. Dan kalau yang laku 3 kali yang laku 3 kali 100, 300, ya, 300 sen. Kali 100 nggak ada pengurangannya karena semuanya laku, ya. Nah, jadi dengan peluang ini. Dengan demikian kalau ini kita hitung untuk nilai harapan yang kedua Y2 ini adalah ini 200 kali setengah ditambah 50 kali 0,4 ditambah min 100 kali 0,1. Ini 100, ini 20, ya. Ini 10. Jadi 120 kurang 10, 110, ya. Dan nilai harapan Y3 ini mestinya 3, ya, bukan Z. Ini adalah semua ini pasangan-pasangan dikalikan. Jadi 0,2 kali 300, ini 60, 0,3 kali 15, ya, 45, jadi 105, ini 0, 105 dikurangi 15 atau 90. Nah, dengan demikian Floris tersebut kalau melihat data yang dia punyai di masa lalu untuk menentukan fungsi kepekatan peluang ini, maka sebaiknya ke depan dia hanya menyetop 2 bunga saja karena nilai harapan untuk 2 bunga ini paling tinggi di antara yang lain, yaitu dengan nilai 110, ya. Harapannya dalam jangka panjang bahwa dia hanya menyetop 2 bunga itu agar rata-rata keuntungannya maksimum. Ya. Oke. Definisi 22 mengatakan bahwa andaikan X
misalkan X adalah baca yang terdefinisi pada ruang contoh S, dan andaikan G itu adalah fungsi bernilai numerik yang domainnya, yang daerah asalnya, daerah fungsinya mengandung atau terdapat ring dari X itu. Maka fungsi komposit G dengan X ini dinyatakan dengan Gx itu didefinisikan sebagai fungsi-fungsi yang nilainya adalah sebarang elemen OK yang merupakan anggota dari ruang contoh itu, dan nilainya adalah Gx OK. Jadi ini dioperasikan dulu, jadi sebagai argumen dari X dulu, ya. Kalau ini OK ini anggota S, ini diproses dulu di sini menjadi XOK, kemudian XOK ini diproses lagi ke dalam G baca ini menjadi G XOK atau YOK, ya. Seperti tadi, ya, seperti tadi. Contohnya seperti tadi. Oke. Ini misalnya dalam teladan 24 yang lebih jelas lagi, andaikan kita melempar undi koin yang seimbang, koin ya, koin yang seimbang, fair coins, ya, koin seimbang, artinya peluang munculnya head dan peluang munculnya tail sama-sama, yaitu setengah, ya. Jadi ruang contohnya, karena ini dua koin pertama, kedua, dan seluruhnya, ruang contohnya ada seperti ini. Head, ini head pertama, head kedua. Jadi koin pertama, koin kedua, koin pertama, koin kedua, dan seterusnya. Ruang contohnya seperti ini. Andaikan X melambangkan banyaknya heads yang didapat, ya. Di sini banyak head 2, di sini 1, di sini 1, di sini 0, ya. Dan Gx sama dengan kuadrat dari X-1. Sehingga Y sama dengan Gx sama dengan, ini huruf besar, ya, karena ini baca. Dengan lain kata, Y adalah kuadrat deviasi dari banyaknya head, ya, dari 1. Deviasi banyaknya head dari 1. Kalau ini banyak head dari 1, deviasinya, ya, penyimpangannya. Jadi untuk setiap elemen dari OK ini, ya, HHHT, THTT ini, ya, kita dapatkan nilai-nilai baca X yaitu 2110, dan kemudian nilai-nilai baca Y-nya. Jadi ini HH, TH dan sebagainya, nilai peluangnya seperempat semua, dan ini setengah-setengah kan karena fair coin, ya. Dan ini adalah XOK-nya setelah diproses banyaknya H itu 2, ini 1, ini 1, ini 0, ya. Dan YOK-nya ini 2 dikurang 1 dulu, kurang 1 karena 1 adalah misalkan di sini sesuai yang diinginkan dikurang 1 kuadrat, ya. Jadi 2 kurang 1 kuadrat, 1, ini 1001. Jadi kalau X-nya itu sebaran peluang atau fungsi peluang dari X ini adalah ini 012, jadi jumlahkan sini 0 peluangnya 1/4, 1 peluangnya jumlahkan ini 1/4 kali 2, setengah, dan 2-nya 1/4. Sedangkan Y-nya di sini hanya ada 0 dan 1, peluang Y sama dengan 0 ada 2 kali 1/4, setengah, dan satunya juga 2 kali 1/4 setengah. Oke, sehingga nilai harapan Y itu bisa digunakan langsung dari nilai harapan X-1 kuadrat, X-1 dikuadratkan, yaitu 0 kali setengah tambah 1 kali setengah sama dengan setengah. Dari sini juga bisa, tapi harus diproses dulu, X kurang 1 dulu, ya, baru nilainya dikalikan 1/4, ya. Masing-masing baru dijumlah. Oke. Jadi kalau misalnya ini kurang 1 dulu dikuadratkan, menjadi ini juga kan, ya, sama aja. Oke, teorema 21 mengatakan bahwa baca X, jadi X adalah baca yang nilai-nilainya itu X1, X2 sampai Xn. Nah, maaf, ini ada yang harusnya X kecil dan sebagainya dengan fungsi kepekatan peluang atau dengan fungsi peluang Fx1, Fx2 sampai Fxn berturut-turut. Jika Y
sama dengan GX tadi, jika dia sama dengan GX, maka min dari pembaca Y, min dari pembaca Y itu sama dengan nilai min dari pembaca GX, jadi X yang sudah diproses. Ini ada fungsi majmuknya, sehingga di sini sama dengan jumlah dari GX kali Fx, GXK kali Fxk, untuk K sama dengan 1 sampai N. Jadi argumentasinya oke, dan bahwa di sini adalah misalkan bahasa Y itu 1 sampai N, kemudian biasanya M itu lebih kecil sama dengan N, ya, lebih kecil sama dengan N, ya, maka lebih kecil atau sama dengan, jadi bisa sama ya, bisa sama. Oke, by definition, berdasarkan definisi bahwa nilai harapan Y atau min dari pembaca Y ini sama dengan jumlah dari Y-nya diganti ya, GXK-nya diganti jadi YJ sama dengan kali peluang Y sama dengan YJ ya. Di sini masih tetap di sini diganti Y-nya diganti dengan GX ya, Y-nya diganti dengan GX, di sini YJ, di mana di sini sama dengan bahwa GX sama dengan Y itu adalah peluang X sama dengan X, di mana demikian rupa sehingga GX ini sama dengan YJ ya. Oke. Oke. Itu penjelasannya. Oke. Dan nilai harapan Y bisa dituliskan kadang ada yang pakai Fx, kadang yang pakai peluang X sama dengan XK ya. Oke. Nah, teladan 25 tadi mengulang lagi. Jadi kalau kita mengurangkan satu dulu dikuadratkan dikalikan 1/4, maka ini sama dengan peluang 0 dikurang 1 kuadrat 1/4, 1 kurang 1 kuadrat setengah, 2 kurang 1 kuadrat kali 1/4 ya, sama dengan setengah juga. Nah, oke. Kemudian nilai harapan X kuadrat, kalau demikian, jadi GX itu secara umum, ini fungsi umum ya. Kalau GX-nya adalah X kuadrat, jadi kalau GX-nya adalah X kuadrat, maka ini sama dengan jumlah dari X kuadrat kali Fxk. Kalau GX-nya adalah X dikurang nilai harapan X, maka di sini XK ya, dikurang nilai harapan X, karena ini juga bentuk yang sama, kali Fxk ya. Kalau di sini kuadrat, kalau di sini X dikurang nilai harapan X, jadi nilai harapan dari X dikurang nilai harapan X kuadrat, maka di sini XK dikurang nilai harapan X, berapa nilainya, dikuadratkan kali FK. Ya. Oke. Nah, teladan 21 ini mengibatkan teorema 21 tadi ya, itu bisa dikembangkan menjadi yang untuk lebih umum lagi ya, khususnya untuk fungsi linear. Jadi jika A dan B adalah sebarang nilai, sebarang bilangan ya, A dan B ini bukan pembaca, maka nilai harapan AX plus B sama dengan A kali nilai harapan X ditambah B. Ya. Dengan cara proofnya bagaimana? Proofnya dengan cara menggantikan AX plus B ini sebagai GX-nya, kemudian di sini AX kali FXB, AX kali FXB adalah nilai harapan X ya, hanya konstanta bisa ke depan dari jumlah penjumlahan, dan di sini B kali Fx, B-nya karena B konstanta, dia bisa ke depan dari penjumlahan. Nah, penjumlah dari semua peluang ini adalah 1 ya. Sehingga nilai harapan dari AX plus B ini sama dengan A kali nilai harapan X plus B ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama untuk special case, bahwa kalau A-nya sama dengan 1, kalau A-nya sama dengan 1, nilai harapan dari X plus B itu sama dengan nilai harapan X plus B. Artinya kalau setiap pembaca itu kita tambahkan ke sebuah konstanta, maka nilai harapan barunya sama dengan nilai harapan lama, atau ya min lama ditambah konstanta yang ditambahkan tersebut. Nah, apabila ini bentuk khusus tadi ya, apabila B-nya yang sama dengan 0, apabila B sama dengan 0, maka nilai harapan dari AX itu sama dengan A kali nilai harapan X. Jadi rata-rata yang baru sama dengan rata-rata yang lama,
atau min yang baru sama dengan min yang lama dikalikan konstanta pengali dari X tersebut. Oke, andaikan, ini bentuk khusus lagi, A itu sama dengan 1. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan nilai harapan X, ya, nilai harapan X, maka nilai harapan X, nilai harapan dari X dikurang nilai harapan X sama dengan nilai harapan X dikurang nilai harapan X sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Oke, karena ini sudah bukan Purbaca lagi, karena ini nilai kalau sudah diambil nilai harapan dari X ini sudah bukan Purbaca, sehingga nilai harapan dari nilai harapan X ini adalah nilai harapan X. Oke. Oke. Ini apa namanya kira-kira yang bisa menggambarkan apa yang disebut dengan nilai harapan X ini adalah seperti titik keseimbangan. Titik keseimbangan bahwa kalau di sini X1 dengan beban, ini bebannya F1 dengan fungsi kepekatan peluang ini, ya. Artinya ini bobotnya, ini bobotnya, ini bobotnya, ini titiknya, ini bobotnya. Maka nilai harapan itu adalah kira-kira berada di tengah-tengah, titik keseimbangan. Jadi antara kiri dan kanan ini seimbang. Oke, dari kiri dan kanan seimbang. Nah, kita baca teladan 2.7 ini, di kota tertentu terdapat 25 official city owned limousine, ya. Jadi ada limusinnya ada 25. Secara yang resminya ada 25 dan diberi nomor 1 sampai 25. Dalam periode 5 menitan, dalam satu periode 5 menitan, di depan City Hall, depan depan kantor wali kota katakanlah begitu, atau ini City Hall ini hanya tempat saja, kita bisa ganti lah. Jadi suatu mall misalnya, atau di suatu tempat tertentu, atau misalnya sebuah ya, kita amati dua mobil tersebut, ya, dua mobil tersebut, two official cars, ya. Andaikan kita menginterpretasikan bahwa suatu contoh acak dari dua mobil itu dengan pengembalian ya, itu dari populasi ke 25 mobil limusin tadi, ya, itu ya. X adalah the larger license plate number. Jadi X-nya itu plat nomor yang lebih besar yang kita ambil. Misalnya kalau yang lewat itu 9 dan 17, maka X-nya 17. 7 dan 2, maka X-nya 7. Ya, misalnya gitu. Nah, jadi jika dua nomor tersebut yang kita amati itu sama, kalau yang kita amati sama, karena bisa berulang kan, kalau bisa sama, maka X-nya hanya bilangan itu saja, ya. Ya, kalau misalnya 9, ternyata selang berapa menit lagi dia lewat lagi gitu, 9 lagi, berarti ya pengomatannya 9 itu. Tapi kalau dalam interval 5 menit itu nomornya berbeda, maka yang kita ambil adalah yang terbesar. Maka kemungkinan nilai X-nya jelas, ya. Ya, kemungkinan nilai X-nya itu jelas, yaitu 1, 2 sampai 25. Ya, 1 sampai 25. Oke. Nah, peristiwa terjadinya X yang lebih kecil sama dengan K, ya. Jadi X yang lebih kecil sama dengan K itu terjadi, ya, kalau K-nya bisa ini, ya. Jika kedua license plate itu, ya, kurang atau lebih kecil atau sama dengan dari K. Ini harusnya K, bukan FC, ya. Dari K. Ya. Lebih kecil atau sama dengan K. Nah, dengan demikian untuk K sama dengan 1, 2 sampai 25, oke, masing-masing itu memiliki peluang yang sama, katakanlah 1/25, ya, 1/25. Maka fungsi sebaran, ini fungsi sebaran peluang, fungsi distribusi FK, atau dinyatakan dengan peluang X lebih kecil sama dengan K, ya, X lebih kecil sama dengan K, itu sama dengan K/25 kuadrat.
ya. K per 25 kuadrat sama dengan K kuadrat per, ini K kuadrat per 625, 25 kali 25. Ya. Jadi, ini fungsi peluang X lebih kecil, peristiwa X lebih kecil sama dengan K. Nah, F kecil K itu adalah didefinisikan sebagai ya peluang X sama dengan K. Kalau yang ditanya peluang X sama dengan K, padahal di sini ini diskret ya, ini diskret. Padahal di sini akumulasi dari X lebih kecil sama dengan K yang didefinisikan sebagai K per 25 kuadrat ini, maka peluang X sama dengan K itu adalah peluang X yang lebih kecil sama dengan K itu dikurangi peluang X yang lebih kecil dari satu sebelum K. Nah, satu sebelum K yaitu K min 1, lebih kecil atau sama dengan. Ya. Nah, dengan demikian untuk K dari 1 sampai 25 ini, 1 sampai 25 ini, berlaku ini hubungan karena peluang ini adalah K kuadrat per 625, yang di belakangnya adalah K min 1 kuadrat per 625, maka hasilnya sama dengan 2K min 1 per 625. Nah, dengan demikian, nilai harapannya atau min dari baca X itu bisa dicari jumlah dari K kali F, K kali FK, sorry. Ya, FK tadi, fungsi kepekatan peluangnya tadi 2K min 1 per 625. K-nya ya FK, jumlahkan dari 1 sampai 25. Sehingga kita punya nilai harapan X itu sama dengan 1/625 kali 2K kuadrat, 2 kali jumlah K kuadrat, K dari 1 sampai 25, dikurang jumlah dari K dari 1 sampai 25. Nah, untuk menghitung ini kita perlu bantuan apa namanya formula ini, bahwa jumlah n bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif pertama, ya, adalah sama dengan nn plus 1 per 2. Untuk K kuadrat, kita punya nn plus 1 per nn plus 1, n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Kalau ini n kali n plus 1 per 2. Ya. Ini harus hafal. Biasanya sampai derajat 3, derajat 4 itu yang sering digunakan. Sehingga nilai 8X ini sama dengan, kalau ini kita evaluasi bahwa N-nya adalah 25 kali 26 gitu ya. 25 kali 26 yang di sini dibagi 2. Kemudian yang di sini apa namanya N ya. 2 kali 25, 26 tambah 51 per 6 ya. Dan hasilnya sama dengan 429 per 25. Oke? Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan apa yang disebut dengan varian dan standar deviasi dari baca. Nah, untuk menggambarkan penyebaran data atau dispersi dari nilai-nilai baca itu, kita menggunakan apa yang disebut dengan varian atau standar deviasi. Nah, ini andaikan kita punya data, ya, ada punya data ini, X1, ya, X2, X3, X4, ini X1-nya nih, X1-nya adalah pembaca yang memiliki nilai 1, 2, 3, 4 dengan fungsi kepekatan peluang 1/8, kemudian 2/8, 3/8, 2/8. Ini kalau kita jumlahkan 3, 6, 8, 8/8, 1 ya. Dengan demikian kalau ini kita kalikan pasangan ini, kemudian kita jumlahkan, nilainya sama dengan 2,75. 2,75. Ya. X2 ini nilainya ini min 10456 ya. Ini apa namanya? Fungsi kepekatan peluangnya ini ya, fungsi peluangnya ini dia memiliki nilai harapan yang sama juga yaitu 2,75. Tetapi ini sama-sama 275 nih. Tetapi di sini nilai X-nya, ring dari X-nya itu dari 1 sampai 4 saja, sedangkan di sini dari min 1 sampai 6. Min 1 sampai 6.
Sehingga kita bisa lihat bahwa X2 ini tentunya harapannya memiliki nilai keragaman atau standar deviasi yang jauh lebih besar daripada X1. Bagaimana dengan X3? X3 ini sepertinya kalau kita lihat peluangnya sama, dan X3 ini merupakan X1 ditambah 3. Jadi kalau 1 tambah 3, 4, 5, 6, 7 ya, 4, 5, 6, 7 ya, gitu ya. Nah, sedangkan X4 ya, X4 ini kita lihat itu sama dengan 2 kali X1. 2 kali X1. Jadi ini kalau kita lihat nih 2, 4, 6, 8 ya. Peluangnya sama ya. Ya, jadi X3 itu X1 ditambah 3, X4 2 kali X1 ya. Nah, apa yang terlihat di sini bahwa X3 itu nilai harapannya rata-ratanya sama dengan rata-rata lama atau nilai harapan lama ditambah 3, ditambah sebesar konstanta yang digunakan untuk menambahkan masing-masing nilai dari pembaca itu. Sedangkan di sini, karena masing-masing nilai ini dikalikan 2, maka nilai harapannya sama dengan, atau nilai min-nya merupakan 2 kali min yang lama. Ya, oke. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini X1, X2, X3, X4 ya. Ini X1 hanya di sini saja distribusi datanya. Sedangkan X2 distribusi datanya lebih lebar ya. Nih, X3 sama distribusi datanya, hanya dia shifted, bergeser saja. Bergeser sebesar 3 tadi karena dijumlahkan sebanyak 3. Sedangkan X4 ini distribusinya ini dari 1 sampai 4 ini distribusinya dari 2 sampai 8. Lebih besar kan? Lebih besar. Bentuknya sama, peluangnya sama, hanya titik-titiknya yang apa namanya digunakan untuk penghitungan itu ditransformasi menjadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6, 4 jadi 8 ya. Nah, jadi bagaimana dengan konsep varian? Jadi dalam definisi 31 ini, andaikan X adalah pembaca yang memiliki nilai-nilai X1, X2 sampai Xn, ini pembaca diskrit ya. Selama ini kita yang bicara masalah pembaca diskrit ya, dengan fungsi kepekatan peluang fx1 sampai fxn ya. Dan dengan demikian, misalnya kita gunakan notasi min dari X atau nilai harapan dari X itu adalah mu X ya, maka varian dari X dinotasikan dengan var X atau di sini dengan sigma kuadrat X ya, sigma kuadrat X. Jadi sigma kuadrat X atau varian X itu merupakan nilai harapan dari atau min dari Gx, di mana Gx-nya adalah X dikurang mu X yang dikuadratkan. Atau sigma kuadrat X atau varian X ini sama dengan jumlah dari XK dikurang mu X dalam kurung kuadrat kali fxk. Nah, itu varian. Sedangkan standar deviasinya adalah akar dari varian. Akar dari varian. Oke. Jadi misalkan ini teladan X1, X2, X3, 4 tadi ya. Ini fx-nya, ini fx-nya. Ini kalau ini tahapan nih. Ini xk kali fxk ya. Jadi masing-masing dikalikan, jumlahkan ya. Ini deviasi dari xk gitu ya. Deviasi dari X1 ya. Jadi di sini min 7/4, min 3/4, 1/4 dan sebagainya. Oke. Di sini kalau kuadratnya, di sini kuadratnya ini dikalikan dengan fx-nya. Ya. Sehingga rata-ratanya sama dengan 22/8 nih, atau 2,75, dan variannya sama dengan 120 dibagi 128, 0,9375. Atau standar deviasinya di akar dari ini, ya, akar dari 0,9375 atau kira-kira 0,97. Ingat ya, ini bilangan yang lebih kecil dari 1, jadi kalau diakarkan menjadi nilainya lebih besar daripada bilangan itu sendiri. Oke, kalau kita perhatikan dari data X1, X2, X3, X4 tadi ya, maka variannya adalah seperti ini. Jadi antara varian pertama dan ketiga itu sama,
karena sebetulnya X3 itu adalah X1 yang ditambah tambah dengan 3. Ya. Kemudian yang kedua, karena X4 ini merupakan 2 kali X1, ya, 2 kali X1, maka varian dari X4 ini sama dengan 4 kali varian X1. Oke. Sifat-sifat dari varian bahwa setiap upaca X itu memiliki varian yang tidak negatif atau variannya lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Oke, varian juga bisa dicari dengan cara mencari nilai harapan dari masing-masing momen di sekitar titik pusat, yaitu momen kedua dan momen pertama. Ini momen kedua, jadi nilai harapan dari X kuadrat dikurangi kuadrat dari momen pertama, nilai harapan dari X. Ya. Ini bisa dibuktikan bahwa nilainya sama. Ya. Oke, nah kemudian ini teladannya. Dan bagaimana dengan varian dari kombinasi linear? Ya. Jadi seperti ini, varian dari AX plus B, varian dari AX plus B itu B-nya tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi adalah pengali dari X itu. Sehingga ini sama dengan varian barunya sama dengan A kuadrat dikali varian lama. Dan standar deviasinya sama dengan harga mutlak dari A. Jadi akar A tapi akar positifnya kali standar deviasi yang lama. Ya, ini bisa ditunjukkan nih bagaimana membuktikan varian AX plus B sama dengan A kuadrat kali varian X ya. Nah, ini karena sekali lagi ini diambil harga mutlak karena kita tidak mungkin mendeskripsikan distribusi dari sifat dari data itu, varian itu negatif. Jadi di sini diambil positifnya. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi perkuliahan hari ini. Ya kurang lebihnya nanti kita bahas ya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih.